Bagian 1. Dahaga di perjalanan. Langit Madinah yang terik. Kala itu, langit Madinah tampak bersih, tetapi matahari menggigit seperti bara api yang disulut di atas kepala. Suasana begitu panas, dan para sahabat tampak kelelahan. Mereka baru saja melakukan perjalanan cukup jauh bersama Nabi Muhammad SAW dalam sebuah ekspedisi penting. Di tengah padang pasir, persediaan air hampir habis, dan rasa haus mulai membuat sebagian dari mereka terhuyung. Di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Eli bin Abi Thalib. Wajah mereka tampak kering, mata cekung, dan bibir pecah-pecah. Mereka mencintai Nabi dengan sepenuh jiwa, dan karena itu, mereka tidak pernah mengeluh. Walau tubuh mereka dilanda kepenatan dan dehidrasi. "Apa kita masih jauh dari sumber air, ya Rasulullah?" tanya Bilal bin Rabah dengan suara lemah. Nabi Muhammad SAW memandang ke arah depan. Pasir membentang sejauh mata memandang. Tak ada tanda-tanda oasis, tak ada sumur, hanya keheningan dan panas yang membakar kulit. "Bersabarlah, wahai Bilal," jawab Nabi dengan suara tenang. "Allah tidak akan membiarkan hambanya kehausan jika mereka tetap bersabar." Para sahabat saling berpandangan. Mereka tahu ucapan Nabi bukan sekadar penghibur, ia adalah peneguh hati. Mereka menguatkan diri untuk terus berjalan, walau kaki serasa diseret dan tubuh hampir roboh. Kondisi yang mendesak. Tiba-tiba, seorang sahabat lain, Abu Qatadah, jatuh tersungkur. Kakinya kaku dan wajahnya pucat. Para sahabat segera menghampirinya. Namun, satu masalah besar menyelimuti mereka semua. Tak ada setetes air pun tersisa. Bahkan kantong kulit yang biasa dipakai menyimpan air pun sudah kering sejak beberapa jam lalu. "Ya Rasulullah," Abu Qatadah tak sadarkan diri, ujar Eli bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW segera datang menghampiri. Wajah beliau tetap tenang, tidak ada kepanikan, tidak ada kebingungan. Di wajahnya, tergurat ketenangan yang menular ke dalam hati siapapun yang memandangnya. "Ambilkan tempat air yang kalian bawa," perintah Nabi. Abu Bakar menjawab lirih, "Ya Rasulullah, kami sudah mengecek semua, airnya habis." Nabi mengangguk. Beliau lalu duduk bersila. Para sahabat membentuk lingkaran di sekitarnya, dengan mata lelah tapi penuh harap. Lalu, sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Bagian 2. Mukjizat yang tak terbayangkan. Jari-jari yang diberkahi. Rasulullah SAW mengangkat tangan kanan beliau perlahan. Semua mata tertuju pada tangan itu. Jemari yang halus dan bersih. Tangan yang telah digunakan untuk membantu orang miskin, mengusap kepala anak yatim, dan memeluk orang-orang yang ketakutan. Tangan itu adalah tangan yang penuh kasih. Dengan keyakinan penuh, Rasulullah SAW menyelipkan tangan kanannya ke dalam sebuah wadah kosong yang biasa digunakan untuk menampung air. Saat itu, wadah tersebut hanya berisi udara dan harapan. Lalu, beliau membaca basmalah dan berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha Pemurah, Maha Pemberi. Umatku sedang dalam kehausan. Turunkanlah rahmat-Mu sebagaimana Engkau turunkan kepada para nabi sebelumku. Tunjukkan kuasa-Mu agar mereka semakin yakin akan kebesaran-Mu." Begitu doa itu usai, para sahabat menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya seumur hidup mereka. Dari sela-sela jari-jari Rasulullah SAW muncul pancaran air. Tidak hanya menetes, tapi mengalir deras seperti mata air dari pegunungan. Suara gemericik terdengar jelas, membasahi dasar wadah, lalu meluap hingga tumpah ke tanah kering di sekitarnya. Para sahabat terperangah. Beberapa dari mereka langsung meneteskan air mata. "Subhanallah," bisik Umar bin Khattab sambil memegang dadanya. Ini mukjizat dari jari-jari Rasulullah sendiri," gumam Utsman bin Affan dengan mata berkaca-kaca. "Sumber kehidupan yang mengalir." Rasulullah SAW mengangguk kepada para sahabat. "Minumlah kalian, ambillah sepuasnya, basahi wajah kalian, tubuh kalian, dan beri minum kepada yang membutuhkan." Tanpa membuang waktu, para sahabat maju satu persatu. Mereka menampung air itu dengan tangan, dengan bejana, dengan kain yang mereka peras untuk membasahi kepala yang panas oleh terik. Mereka yang kelelahan kini duduk bersandar sambil mengucap syukur. Abu Qatadah yang tadi pingsan pun disiramkan air ke wajahnya. Tak lama kemudian, ia membuka mata dan mengucap, "La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah." Rasulullah SAW tersenyum lembut, memandang para sahabat yang kini kembali hidup, kembali kuat. Pengakuan dan peningkatan iman. Setelah semuanya puas minum,
Umar bin Khattab mendekat kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah melihat banyak mukjizat darimu. Tapi hari ini, sungguh, kami seolah menyaksikan turunnya ayat dalam bentuk nyata." Rasulullah hanya tersenyum dan berkata, "Segala puji bagi Allah, bukan aku yang melakukan itu, melainkan Dia yang menghendakinya." Para sahabat mengangguk, iman mereka semakin bertambah. Keyakinan mereka terhadap kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kini semakin dalam. Bukan hanya karena mereka percaya, tapi karena mereka telah melihat sendiri tanda-tanda kebesaran Allah melalui utusannya. Bagian 3, kabar yang menyebar dan pelajaran di baliknya. Berita yang cepat menyebar. Setelah para sahabat menikmati air mukjizat itu dan tubuh mereka kembali segar, perjalanan dilanjutkan. Mereka berjalan dengan langkah ringan, seolah-olah beban sebelumnya telah lenyap bersama hilangnya dahaga. Namun, tidak semua kisah tertinggal di tempat. Sebagian dari para sahabat yang tidak ikut dalam rombongan, saat mendengar tentang kejadian luar biasa itu, dari orang-orang yang kembali ke Madinah lebih dulu, segera menyebarkannya ke berbagai penjuru kota. "Apa kau dengar?" kata seorang penduduk Madinah kepada saudaranya. "Rasulullah mengeluarkan air dari jari-jarinya." "Maksudmu, seperti sumur?" tanya yang lain dengan heran. "Tidak, lebih dari itu. Air itu mengalir, menghidupkan." Desas-desus itu segera menjadi kabar besar. Orang-orang dari luar kota, dari suku-suku Arab yang masih ragu kepada kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai mendengar dan bertanya-tanya. Sebagian dari mereka berkata, "Itu mustahil. Itu hanya cerita yang dibesar-besarkan." Namun sebagian lainnya, terutama mereka yang telah melihat kebenaran dalam ajaran Rasulullah, meyakini bahwa itu adalah tanda kerasulan yang nyata. Sama seperti tongkat Nabi Musa yang membelah lautan atau tangan Nabi Isa yang menyembuhkan orang buta. Pelajaran bagi para sahabat. Di antara para sahabat, peristiwa itu menjadi bahan renungan yang dalam. Mereka tak hanya melihat air yang keluar dari jari Nabi sebagai keajaiban, tetapi juga sebagai pengingat tentang kekuatan doa dan ketawakalan. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Ibnu Mas'ud suatu hari setelah kejadian itu, "Kita melihat dengan mata kita sendiri bagaimana air keluar dari tangan manusia terbaik. Itu bukan karena tangannya, tetapi karena hubungannya dengan Allah." Ibnu Mas'ud mengangguk dan menjawab, "Ya, dan kita harus belajar darinya. Kita tidak memiliki mukjizat seperti beliau, tetapi kita memiliki doa, sabar, dan keyakinan." Para sahabat semakin rajin berdoa, semakin yakin bahwa pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya. Mereka tahu bahwa Rasulullah adalah utusan terakhir, dan bahwa setiap mukjizat yang datang melalui beliau adalah bentuk kasih sayang Allah bagi umat manusia. Jawaban atas doa yang murni. Salah seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian berkata, "Mukjizat itu bukan sekadar menunjukkan kuasa. Ia menunjukkan hubungan antara Rasulullah dan Tuhannya. Jika hati kita sebersih hatinya, maka doa kita pun akan sampai sebagaimana doa beliau dikabulkan." Peristiwa itu juga menjadi penguat bagi para sahabat muda yang baru mengenal Islam. Mereka menyadari bahwa apa yang dibawa Rasulullah bukan sekadar ajaran kosong, melainkan wahyu yang disertai cahaya nyata. Bagian 4. Mukjizat yang meningkatkan keimanan orang-orang munafik. Mereka yang ragu. Di Madinah, tidak semua orang yang mengucap syahadat benar-benar beriman. Ada sebagian yang menyembunyikan kebencian dalam dada mereka, menyembunyikan kemunafikan di balik senyuman. Mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena tekanan sosial atau karena ingin mendapat bagian dari kekuasaan dan perlindungan. Orang-orang ini seringkali mencibir ajaran Nabi di balik punggung para sahabat. Mereka berkata, "Apa Muhammad itu benar-benar utusan Tuhan? Apa dia tidak seperti kita manusia biasa?" Tapi ketika kabar tentang air yang keluar dari jari-jari Nabi sampai ke telinga mereka, banyak dari mereka mulai ragu terhadap keraguan mereka sendiri. Seorang munafik bernama Harith bin Malik berkata dengan nada penuh konflik dalam hatinya, kalau benar dia bisa mengeluarkan air dari jari-jari, itu bukan hal biasa, bahkan bukan sihir. Orang lain menyahut, mungkin itu hanya ilusi. Mungkin para sahabat berbohong. Namun Harith menjawab lirih, tapi mengapa mereka semua bersaksi dengan kata yang sama? Mereka tidak tampak seperti orang yang berbohong. Mereka bahkan tidak meminta keuntungan dari cerita itu. Malam itu, Harith tidak bisa tidur. Ia gelisah. Pikirannya diliputi bayangan jari-jari Rasulullah yang mengalirkan air kehidupan. Pengaruh yang mengubah hati. Keesokan harinya, Harith diam-diam pergi ke rumah salah satu sahabat yang ikut dalam peristiwa itu, Abu Hurairah,
Dengan suara hati-hati, ia bertanya, "Wahai Abu Hurairah, aku mendengar cerita tentang air yang keluar dari jari Rasulullah. Apakah itu benar-benar terjadi?" Abu Hurairah tidak menjawab dengan berapi-api. Ia hanya mengangguk perlahan, lalu berkata, "Demi Allah yang menghidupkan dan mematikan, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku haus, dan aku meminum air itu. Air itu keluar dari tangan Rasulullah sebagaimana air mengalir dari mata air." Wajah Harith berubah. Ia tak bisa berkata-kata. Kali ini, sesuatu yang selama ini beku dalam dadanya mulai mencair. Apakah menurutmu Allah akan menerima tobat seseorang yang selama ini hanya berpura-pura? Tanyanya lirih. Abu Hurairah menatapnya penuh kasih, lalu menjawab, "Allah Maha Pengampun. Pintu tobat selalu terbuka selama nyawa belum sampai ke tenggorokan." Kekuatan sebuah mukjizat. Beberapa hari kemudian, Harith mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Ia berjalan pelan, tubuhnya gemetar. Para sahabat memandangnya dengan heran. Di hadapan Nabi, ia berlutut dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengaku selama ini aku tidak benar-benar percaya. Tapi mukjizat tanganmu telah membuka mataku. Aku ingin memulai hidup yang baru." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap Harith dengan senyuman yang lembut, lalu mengangkat tangannya dan meletakkan di dada Harith. "Hidayah adalah milik Allah. Engkau hari ini telah diberi cahaya. Jagalah ia dengan iman dan amal." Sejak hari itu, Harith berubah. Ia menjadi seorang mukmin yang sungguh-sungguh, selalu hadir dalam syalat, rajin bersedekah, dan menangis setiap malam karena takut akan dosa-dosanya dahulu. Bagian 5. Mukjizat yang mengajarkan kesabaran. Antara mukjizat dan ujian. Setelah mukjizat air dari jari-jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi, para sahabat semakin mengagumi beliau. Namun Nabi tidak ingin mereka hanya terpukau oleh keajaiban semata. Dalam majelisnya yang penuh kehangatan dan ilmu, beliau memberi nasihat, "Wahai para sahabatku, ketahuilah, mukjizat ini datang karena keadaan yang sangat darurat dan karena kehendak Allah semata. Tetapi tidak setiap waktu Allah menurunkan mukjizat. Allah ingin kalian belajar dari sabar dan tawakal." Para sahabat menyimak dengan serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Orang-orang sebelum kalian meminta mukjizat kepada nabi-nabi mereka. Ketika mukjizat datang, mereka tetap kufur. Tapi kalian, Allah limpahkan cahaya iman sebelum mukjizat turun. Kalian sudah percaya sebelum melihat. Itulah iman sejati." Ucapan Rasulullah ini menyentuh hati semua orang di ruangan itu. Mereka merasa bangga karena menjadi umat yang beriman sebelum melihat tanda-tanda fisik. Mereka diajarkan untuk tidak menjadikan mukjizat sebagai dasar keimanan, melainkan menjadikannya sebagai penguat atas iman yang sudah ada. Kisah seorang sahabat miskin. Beberapa hari kemudian, seorang sahabat miskin datang kepada Rasulullah. Namanya Al-Harith bin Ziyad. Ia dikenal sebagai seorang fakir yang selalu datang ke masjid dengan pakaian lusuh, tapi hatinya selalu dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak hadir saat mukjizat itu terjadi, tapi aku mendengar ceritanya dan aku menangis." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. "Mengapa engkau menangis, wahai Harith?" "Karena aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Rasulullah lalu mendekat dan menepuk pundaknya dengan kasih. "Wahai Harith, orang yang paling beruntung bukanlah mereka yang melihat mukjizat, tetapi mereka yang tetap teguh imannya walaupun tidak menyaksikannya. Engkau termasuk yang lebih utama." Mata Harith berkaca-kaca. Sejak saat itu, ia tidak lagi bersedih karena tidak melihat mukjizat. Ia tahu bahwa Allah menilai keimanan yang tersembunyi di dalam dada, bukan sekadar mata yang menyaksikan keajaiban. Pesan Rasulullah kepada generasi setelahnya. Beberapa hari kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengumpulkan para sahabat. Dalam kesempatan itu, beliau menyampaikan pesan yang luar biasa dalam, "Berbahagialah orang-orang yang beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Mereka yang datang setelah kalian, membaca Al-Quran, mencintai aku, bersyalawat kepadaku, dan mereka tidak pernah melihatku sedikitpun." Para sahabat bertanya, "Apakah mereka lebih utama dari kami, ya Rasulullah?" Nabi menjawab dengan senyum, "Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah saudara-saudaraku." Ucapan itu menggema di hati para sahabat. Mereka tahu bahwa meski mereka menyaksikan mukjizat seperti air dari jari-jari Nabi, umat Islam di masa depan akan menjadi umat yang kuat imannya,
walau hanya membaca kisah itu lewat lisan atau tulisan, tanpa pernah melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian 6. Mukjizat yang diabadikan dalam ingatan dan hati. Dari lisan ke lisan, dari hati ke hati. Peristiwa ajaib tentang air yang mengalir dari jari-jari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dilupakan oleh para sahabat yang menyaksikannya. Mereka tidak hanya menceritakannya kepada keluarga dan kerabat, tetapi juga mengajarkannya kepada murid-murid mereka sebagai pelajaran tentang keimanan, pertolongan Allah, dan kedudukan Nabi sebagai utusannya yang mulia. Sahabat Anas bin Malik yang dikenal sebagai pelayan Nabi sejak kecil, berkata suatu hari di sebuah majelis ilmu, "Demi Allah, aku melihat air keluar dari sela-sela jari-jari Rasulullah, sebagaimana aku melihat matahari di langit. Aku minum dari air itu, dan aku tidak pernah melupakan rasanya." Lalu ia berkata dengan suara bergetar, "Jika ada orang yang masih ragu akan kerasulan Muhammad setelah mendengar mukjizat ini, maka ia belum mengenal siapa Allah dan siapa nabinya." Orang-orang yang mendengarnya pun terdiam. Mereka merasa seolah-olah dibawa kembali ke saat itu, membayangkan bagaimana tangan yang mulia itu mengeluarkan air yang menyelamatkan pasukan dari dehidrasi. Dicatat dalam kitab-kitab sahih, mukjizat ini tidak hanya hidup dalam ingatan lisan. Para ulama besar juga menulisnya dalam kitab-kitab mereka sebagai bagian dari sejarah yang sahih dan tak terbantahkan. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, mukjizat ini disebutkan dengan sanad yang kuat. Di antaranya dari Anas bin Malik yang berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu salat telah tiba dan orang-orang mencari air wudhu. Mereka tidak mendapatkannya. Maka Rasulullah membawa sebuah bejana kecil. Lalu beliau letakkan tangannya di dalam bejana itu, dan air mulai memancar dari sela-sela jari-jarinya, hingga kami semua bisa berwudhu." Anas ditanya, "Berapa orang kalian saat itu?" Ia menjawab, "Sekitar 70 hingga 80 orang. Hadis ini pun disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga sampai kepada para imam besar seperti Imam Ahmad, Imam Al-Nasai, dan lainnya. Mereka semua mencatat mukjizat ini bukan sebagai dongeng, tapi sebagai kebenaran sejarah Islam, bukti keagungan dan kebenaran risalah. Mukjizat air dari jari-jari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu bukti bahwa beliau bukan orang biasa. Ia adalah utusan yang membawa cahaya dari langit, pembawa risalah ilahi, dan rahmat bagi seluruh alam. Para ulama tafsir menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata ketika menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang mukjizat dan karamah para nabi. Mereka mengaitkannya dengan ayat-ayat seperti, "Dan engkau tidak melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Surah Al-Anfal 17. Ayat ini mengajarkan bahwa segala perbuatan luar biasa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya adalah kuasa Allah yang diturunkan melalui tangan kekasihnya. Bagian 7. Air yang lebih dari sekadar air, dahaga jiwa yang terobati. Mukjizat air yang mengalir dari jari-jari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menyejukkan tenggorokan para sahabat. Di padang pasir ia juga membasahi hati yang gersang. Sebab ketika air itu keluar, bukan hanya tubuh yang diselamatkan, tapi iman yang diteguhkan. Setiap tetes yang jatuh dari tangan Rasulullah membawa pesan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang bersabar. Setiap riak air yang mengalir dari jemari beliau adalah bukti bahwa rahmat Allah senantiasa hadir. Meskipun dalam kondisi yang paling sulit, para sahabat yang sebelumnya hampir roboh karena kehausan kini bangkit dengan semangat baru. Tidak hanya karena tubuh mereka kuat kembali, tetapi karena mereka menyaksikan langsung bagaimana Allah menolong mereka melalui kekasihnya. Seorang sahabat bernama Abu Ayyub berkata sambil memandang langit malam setelah kejadian itu, "Aku pernah haus secara fisik, tapi hari ini aku tahu rasa haus paling menyakitkan adalah ketika jiwa jauh dari Allah, dan mukjizat ini telah menghapus dahaga itu." Air yang menjadi cahaya, mukjizat itu pun menjadi semacam pelita dalam hati para sahabat. Setiap kali mereka menghadapi ujian berat di perang, dalam kelaparan, atau dalam penderitaan, mereka selalu teringat peristiwa ketika air keluar dari jari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab dalam suatu khutbahnya pernah berkata, "Wahai manusia, ketahuilah, ketika kalian merasa sendirian, ingatlah hari saat kami hampir mati kehausan, dan Allah memberi air kepada kami melalui tangan kekasihnya. Jika itu terjadi sekali, maka yakinlah
Pertolongannya akan datang di saat-saat kalian paling membutuhkannya. Bagi para sahabat, mukjizat itu bukan sekadar memori. Ia adalah sumber kekuatan spiritual, pengingat bahwa Allah itu dekat, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pembawa rahmat sejati. Makna yang mendalam bagi umat setelahnya. Generasi setelah para sahabat pun memetik pelajaran besar dari kisah ini. Para ulama dan wali Allah selalu menekankan bahwa mukjizat itu tidak hanya berlaku dalam konteks sejarah, tetapi juga mengandung makna simbolik dan ruhaniah. Air melambangkan ilmu, hikmah, dan ketenangan jiwa. Ketika air itu keluar dari jari-jari Nabi, ia seperti menggambarkan bahwa segala kebaikan, ilmu, dan petunjuk mengalir dari diri Rasulullah kepada umatnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Surah Al-Anbiya 107. Dengan rahmat itu, tidak hanya jasmani yang hidup, tetapi ruh pun menemukan jalan pulangnya kepada Allah. Bagian 8, ujian setelah mukjizat. Badai yang menyusul kedamaian. Setelah peristiwa luar biasa itu, di mana para sahabat diselamatkan dari kehausan melalui air yang keluar dari jari-jari Nabi Muhammad SAW, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Langkah mereka lebih ringan, hati mereka penuh keyakinan. Namun, sebagaimana jalan menuju surga tidak selalu datar, Allah kembali menguji mereka. Beberapa hari setelah mukjizat terjadi, langit yang sebelumnya cerah berubah menjadi gelap. Angin kencang mulai bertiup, pasir beterbangan, dan badai pasir melanda padang yang mereka lalui. Pandangan menjadi kabur, kafilah terpecah. Beberapa sahabat kehilangan arah. "Ya Rasulullah," teriak Bilal, berusaha mendekati Nabi sambil melindungi matanya dari hantaman pasir. Nabi Muhammad SAW berdiri tenang, meski jubah beliau bergetar diterpa angin. Beliau menunjuk ke arah tanah, lalu berseru dengan lantang, "Kumpulkan dirimu di sekitarku. Jangan berjalan sendiri, bertahanlah bersama." Para sahabat segera merapat. Mereka membuat lingkaran perlindungan, saling memegangi satu sama lain. Suara Nabi tetap menjadi kompas mereka di tengah kekacauan alam itu. Badai berlangsung selama hampir 2 jam. Suasana menjadi gelap seperti malam. Para sahabat bersabar, meski tubuh mereka diguncang, dan hati mereka diuji ketakutan. Mukjizat tak selalu berulang. Ketika badai reda dan langit mulai cerah, para sahabat membuka mata. Mereka melihat Nabi berdiri tegak, wajah beliau tetap damai. Utsman bin Affan mendekat dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau tidak meminta mukjizat untuk menghentikan badai seperti engkau meminta air untuk kami sebelumnya." Rasulullah SAW tersenyum dan berkata lembut, "Mukjizat tidak diberikan untuk kenyamanan. Ia adalah pertolongan dalam keadaan paling darurat. Badai ini adalah ujian, bukan kehancuran. Jika kalian bersabar, Allah akan mengangkat derajat kalian." Para sahabat terdiam. Mereka memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa keimanan sejati bukan hanya saat menerima pertolongan, tetapi ketika mampu bersabar dalam ujian tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah. Pelajaran bagi generasi umat. Setelah badai itu, para sahabat menjadi semakin kuat. Mereka tak lagi bergantung pada mukjizat. Mereka tahu bahwa iman yang teguh adalah mukjizat terbesar yang Allah tanamkan dalam hati hamba-hambanya yang terpilih. Abdurrahman bin Auf berkata dalam sebuah majelis setelah bertahun-tahun berlalu, "Kita telah melihat mukjizat yang nyata dari Rasulullah. Tapi lebih besar dari itu adalah bagaimana kita diajarkan untuk bersabar setelahnya. Mukjizat itu membasuh dahaga kita, tapi kesabaranlah yang membentuk kita menjadi umat yang kokoh." Bagian 9, mukjizat itu mengalir hingga hari ini. Mengalir melalui zaman. Walau mukjizat, air dari jari-jari Nabi Muhammad SAW terjadi lebih dari 1400 tahun yang lalu, gaungnya tetap terdengar hingga hari ini. Ia bukan hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi mengalir dalam jiwa umat Islam yang terus membaca, merenungkan, dan mengambil pelajaran darinya. Di berbagai penjuru dunia, dari Indonesia hingga Maroko, dari Turki hingga Afrika Barat, para pengajar menyampaikan kisah ini kepada murid-murid mereka, di madrasah, pesantren, masjid, hingga ruang keluarga. Mukjizat ini menjadi kisah penguat iman, terutama bagi mereka yang tengah diuji oleh rasa lelah, lapar, kekurangan, atau keraguan. Seorang guru di pedalaman Jawa, saat mengajar anak-anak tentang mukjizat ini, berkata, "Nak, air yang keluar dari jari Nabi bukan hanya untuk sahabat di gurun pasir,
Ia adalah pertanda bahwa rahmat Allah selalu bisa datang dari arah yang tidak terduga, bahkan dari jari manusia yang dicintainya. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Mereka mungkin belum memahami kedalaman teologis kisah itu, tetapi mereka bisa merasakan cintanya dari tetes air ke lautan cinta. Seiring waktu, mukjizat ini menjadi simbol dari cinta dan rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bukan hanya membawa air yang menghapus haus, tapi juga membawa ajaran yang mengalirkan kehidupan bagi jiwa. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan Imam Nawawi kerap menyisipkan kisah ini dalam karya-karya mereka untuk menggambarkan betapa besarnya kasih Allah kepada umat Muhammad dan betapa dekatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Robnya. Bahkan para penyair menulis bait-bait indah tentangnya. Salah satunya menulis, "Jika Musa membelah laut dengan tongkatnya, maka Muhammad membelah haus dunia dengan jemarinya. Dari tangannya keluar cahaya dan air, dan dari lisannya keluar hikmah yang menghidupkan hati, pilar keyakinan umat." Banyak orang di zaman sekarang yang merasa haus akan ketenangan, akan petunjuk, akan makna hidup. Dalam kesibukan dunia modern, kisah ini kembali mengingatkan bahwa ada sumber air yang lebih sejati, yaitu hubungan yang dalam dengan Allah dan Rasul-Nya. Seorang pemuda yang tengah mengalami krisis spiritual suatu hari membaca kisah ini dari kitab Riyadhus Shalihin. Setelah membacanya, ia menulis dalam jurnalnya, "Aku merasa seperti orang di padang pasir. Dunia membuatku haus. Tapi ketika aku membaca kisah air dari tangan Nabi, aku menangis. Bukan karena ajaibnya peristiwa itu, tapi karena aku tahu aku tidak sendiri. Rasulullah juga mencintai kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita meminta." Kisah itu, walaupun jauh di masa lalu, telah menyentuh hati yang jauh di masa depan. Bagian 10. Penutup. Tangan Nabi, tanda cinta ilahi. Tangan yang menyentuh dunia. Tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tangan yang sederhana secara fisik, namun syarat makna secara spiritual. Ia adalah tangan yang pernah membela anak yatim, menggenggam tangan orang yang bersedih, mengusap kepala budak yang dianiaya, dan bahkan mengeluarkan air sebagai mukjizat dari langit. Dari jari-jari itulah Allah menunjukkan tanda kekuasaannya sebuah air yang mengalir bukan dari bumi, bukan dari langit, tapi dari tubuh manusia yang paling dicintai olehnya. Itulah tangan yang tidak hanya memadamkan dahaga, tapi menghidupkan harapan. Seorang ulama sufi pernah berkata, air dari tangan Nabi adalah simbol dari karunia Tuhan, tapi cinta yang mengalir dari hati Nabi jauh lebih luas dari samudera. Cermin bagi umat akhir zaman. Di zaman ini, kita mungkin tidak melihat air keluar dari jari manusia, tapi pesan spiritual dari mukjizat ini tetap hidup. Ia menjadi ajakan agar umat Islam menjadi pribadi yang memberi manfaat, menenangkan, menyejukkan, dan menyelamatkan sesama. Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi air kepada para sahabatnya. Mukjizat itu adalah pesan bahwa keikhlasan dan doa bisa membuka pintu-pintu pertolongan Allah, bahwa sabar dan iman adalah kunci dari setiap ujian, bahwa rahmat Allah bisa datang dari arah yang tidak kita sangka, bahkan melalui jari tangan manusia yang penuh cinta. Meneladani dalam kehidupan sehari-hari, setiap muslim bisa mengambil pelajaran dari mukjizat ini untuk diamalkan dalam kehidupannya. Ketika melihat orang yang kesulitan, berikan air berupa bantuan atau senyum.